rela habiskan 300 juta demi bisa kerja di Korea. Loh, kok bisa? Daripada teman-teman penasaran, simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu, sukses menyertai teman-teman semuanya. Oke, saat ini aku sedang berada di sebuah taman di Korea Selatan. Dan di taman ini sekarang baru habis direnovasi ya teman-teman. Tapi aku nggak mau bahas taman yang direnovasi ini. Aku cuma mau bahas mengenai seorang TKI atau PMI Korea yang baru beberapa bulan, udah 1 tahun di Korea. Dan ini yang bikin menarik itu prosesnya. Singkat cerita, aku ketemu dengan Mas ini di sebuah daerah di Daegu sini dengan tidak sengaja ya, karena saat itu aku sedang main ke tempat temenku, terus diajak temenku ini main ke tempatnya dia. Singkat cerita, beliau cerita, tak tanyain di sini udah berapa lama Mas, sudah 1 tahun. Terus itu ke sini lewat jalur apa? Jalur P2P fishing ternyata. Dan tak tanya dong, aku penasaran karena untuk teman-temanku yang di jalur P2P fishing itu kan biasanya di Jeju-do sana, kalau enggak di pinggir-pinggir laut lah, kayak di Tongyong, kalau kayak ada yang di Pulau Incheon sana, terus pokoknya di daerah pulau-pulau gitu, pinggir-pinggir laut lah. Ini fishing sampean kok sampai nenggok Daegu sini Mas, aku ngono kan. Terus singkat cerita Masnya cerita pas dia di P2P itu proses dari Indonesia lewat LPK, dari LPK dilempar ke, bukan dilempar sih, di apa pasrahke nenggok PT lho. LPK ini kerjasama sama PT. Yo sebenarnya udah apa ya, mengalami kayak ada pelatihan bahasa sedikit-sedikit, meskipun ya tentu beda lah karena udah pasrah, yang penting 300 juta itu terbang kayak gitu. Terus singkat cerita Mas ini sampai ke Korea sini, dan di Korea kok bisa kerja di Daegu sini. Ternyata Mas ini kabur. Tak tanyain dong, Mas, kok Mas nekat kabur itu kenapa? Aku ngono. Itu Mas, bener aku itu di fishing itu ikut P2P itu, aku nggak tahu kalau misal kerja ini bakal nenggok laut. Yang kerja kapal sandar itu nggak setiap hari sandar loh, karena kapalnya ini kapal gede yang berapa puluh ton gitu kalau nggak salah seingatku. Terus setelah itu Masnya di situ nggak betah, kerjanya capek, berat badannya turun drastis. Ini aku sesuai ceritanya Masnya yo, nggak ada yang tak lebih-lebihkan. Jadi mohon maaf bila ada pihak yang mungkin merasa nggak berkenan atau ceritaku terlalu melebih-lebihkan. Sebenarnya ini sesuai yang diceritain Mas tok. Yo setelah itu Mas di situ nggak betah kerja, sempet dibentak-bentak juga karena keterbatasan bahasa tentunya. Meskipun udah dikasih pelatihan, udah dikasih latihan bahasa juga, dibentak-bentak. Terus pertama kali kerja itu tangannya yo sampai melepuh-melepuh, sampai gak tegang lihatnya aku teman-teman. Nanti tak tunjukin gambare, mungkin bila teman-teman penasaran tak taruh di sini mungkin nanti yo. Yo wes lanjut lagi, Masnya kabur. Akhirnya kabur itu di laut betah berapa lama Mas, aku nanya gitu. Dia di laut cuma betah 6 bulan. Setelah 6 bulan kabur, singkat cerita ikut temennya yang di darat kerja sampingan. Kerja apa ya corone iki? Bahasa sini ini kerja sampingan apa Pak yang enggak tiap hari itu? Serabutan arbeit ya, kerja arbeitan, yo kerja di sawah, yo kerja apa aja dikerjain. Bahkan pernah kerja bangunan. Masa ini mengalami insiden, aku pun juga geleng-geleng. Masa insiden itu terkena apa ya, gerinda potong itu di daerah mana kemarin, astagfirullah kok aku lupa loh. Pokoknya di daerah Gocang, daerah Gocang. Ini kerja bangunan, bikin kuil dia. Bikin kuil, tangannya ke potong gini, ada bekasnya. Kemarin cerita juga, kasihan itu. Dan
pada saat itu darahnya keluar banyak di rumah sakit Gocang, nggak mau nerima teman-teman. Aku melebar sedikit nggak apa-apa ya, ceritain beratnya yang habis 300 juta ini biar buat teman-teman yang lainnya yang mau ikut P2P itu punya wawasan lebih luas lagi. Aku nggak ada maksud apa-apa. Terus habis itu dibawa ke rumah sakit Dek Deku sini, singkat cerita lah, dibawa ke rumah sakit Deku, terus dioperasi, mengalami 2 kali apa 3 kali operasi karena jarinya 2 guys yang kena. Ini alhamdulillah dari pihak apa yang punya kuil itu mau ngasih itu loh biaya perawatan. Itu biaya perawatan habis 2 juta, yang 1 juta dikasih dari pihak biksu di kuil situ. Terus setelah itu yang 500.000 itu dikasih sama mandore, yang 500.000 itu pada patungan teman-temannya yang kerja nih nggo pabrik. Yo wes, alhamdulillah sembuh. Setelah sembuh masa ini nganggur, belum bisa kerja dong. Meskipun sembuh tapi kan kalau jari belum normal kan nanti dibuat kerja kan tambah parah loh, karena di dalam ini balungnya retak teman-teman. Yo wes, akhirnya masih nganggur itu juga yo pakai duit yang didapat dari kerjaan di fishing itu, tabungan sedikit lah. Karena masih kan kesini habis 300 juta. 300 juta itu bukan duit yang sedikit loh mas, aku ngono. Tapi masih gimana lagi mas, aku tahu info yo tetanggaku itu kerja nenggok laut, terus ternyata itu baru 1,5 tahun itu udah bisa bangun, udah kelihatan sukses gitu, makanya dia pengen yo yo wes. Tapi ternyata kenyataannya masih itu dapat bos yang beda ngono loh, kerjaannya beda, gajinya pun beda. Jadi yo masih nggak betah untuk temannya masih ini masih di laut sana. Jadi yo untuk teman-teman yang mau ke sini di jalur P2P yo harus tahu hal-hal yang seperti ini. Terus setelah itu masih dapat kerjaan, singkat cerita alhamdulillah. Terus tak tanyain, ini aku kan udah nggak ketemu masih lagi toh. Setelah ketemu itu tak tanyain, mas itu sampean habis 300 itu duitnya sendiri apa gimana? Yo enggak mas ngono. Masih ini cerita kalau duitnya itu dari utang bank. Dia utang bank 300 juta itu utang bank BKK ya teman-teman. Bank BKK itu ya pokoknya bank. Terus tak tanyain, mosok toh mas? Iya lah. Terus sekarang udah lunas belum? Ini setahun di Korea, setahun lebih belum guys. Jadi setahun setengah, bukan setahun setengah, setahun berapa? Setahun lebih dikit tak ya, setahun lebih dikit belum lunas. Dan masih berapa ini tak, beliau mau bersedia untuk mengirim ini, tapi nanti disuruh disensor. Nanti mungkin tak tunjukin ini tok. Ini masih sisanya itu masih 132 juta. Jadi selama setahun itu masih belum balik modal 300, 180 itu pun yang dapat duit banyak justru yang kerja nih kok pabrik. Kenapa? Karena dia di sana dulu gajinya itu cuma 2.300.000. Itu gaji mati teman-teman. Kerja pun wah gak cuma overtime. Bahkan sehari pernah tidur sejam tok. Sehari tidur 3 jam, 4 jam itu udah biasa. Aku sebenarnya pengen dia tak ajak bercerita langsung, tetapi karena masih nggak berkenan, masnya juga masih mikir utang. Bahkan di saat kondisi lagi rawan begini pun masih yo dihantui rasa was-was, utang belum lunas 1 tahun. Di sini lagi rame begini, yo wes akhirnya aku pulang kan waktu itu toh. Terus nggak jadi tak ajak ngobrol langsung. Terus aku izin untuk tak ceritain ini. Alhamdulillah mau ngirim setruk-setruk ini. Jadi untuk rinciannya itu 300 juta itu masnya juga nggak nerima bersih 300 juta. Maksudnya dari bank itu loh. Tadi ada potongan yang buat setoran, potongan buat ini. Oh ya, sedikit cerita lagi, masih kenapa kok habis 300 juta? Karena dari PT masih ini masih biasanya kan kalau PT kan nahan sertifikat biar nggak kabur selama 3 tahun toh. Kalau 3 tahun kabur, yang sertifikat tanahnya itu jadi milik PT gitu kan perjanjian. Tapi masih ini nggak, dari PT-nya itu minta duit 80 juta. Jadi dari PT minta 80 juta dikasih sama masih, tetapi karena masih gak betah, yowes 80 jutanya itu tadi hangus ke PT semua. Dan 300 juta itu hampir semua masuk PT. Ya Allah mas, mudah-mudahan tak doain lancar gitu tok. Terus pulang sesuai keinginan masih, karena masih setelah tak tanyain mau pulang cuma 5 tahun tok. Bener-bener ini masih seorang pekerja keras, dia mau merubah nasib, merubah ekonomi keluarga, tujuannya baik. Insya Allah juga bakal dibeli jalan yang baik. Bahkan dari aku pertama ketemu pun juga udah tahu kalau misal auranya ini masnya mas
apa maksudnya bukan orang yang istilahnya orang baik lah gitu intinya lah. Ya wis guys, mungkin cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, bisa memberikan wawasan teman-teman semuanya. Juga jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Buat teman-teman yang mungkin mau berbagi cerita, mau sharing-sharing, mau tanya, ataupun mau apa aja, boleh di kolom komentar atau menyampaikan pendapat. Teman-teman ke sini pakai P2P itu biasanya habis berapa, mungkin bisa rekomendasiin PT teman-teman yang mungkin membuat teman-teman kita yang ingin ke sini jalur P2P itu bisa terbantu dengan biaya yang tidak begitu mahal ya teman-teman. Yowes, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Subosito.